Industri sawit, dalam beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu isu yang menarik perhatian masyarakat dunia. Menarik perhatian dunia, karena perkembangannya yang sangat cepat dalam mengubah peta persaingan minyak nabati global. Hal ini pun menyebabkan adanya berbagai isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang terkait dengan sawit. Oleh karena itu, mari kita lihat mitos versus fakta sawit yang sesuai dengan fakta. Mitos versus fakta sawit dalam aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, terdapat mitos mengenai sawit yaitu, devisa yang dihasilkan industri minyak sawit Indonesia relatif kecil dibandingkan industri-industri ekspor Indonesia lainnya. Sehingga ekspor minyak sawit Indonesia tidak terlalu penting bagi perekonomian nasional. Ini merupakan mitos ya teman-teman, faktanya. Dalam perekonomian Indonesia, sektor non-migas termasuk di dalamnya industri minyak sawit merupakan sektor andalan untuk menghasilkan devisa negara. Berikut merupakan data nilai ekspor minyak sawit dan neto ekspor non-migas Indonesia. Berdasarkan data, nilai ekspor neto sektor non-migas mengalami fluktuasi tetapi secara neto masih surplus. Data tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa, ekspor minyak sawit merupakan komponen penting dan penyelamat neraca perdagangan non-migas Indonesia. Mitos versus fakta sawit dalam aspek sosial. Pada aspek sosial terdapat mitos yaitu, perkebunan kelapa sawit mengabaikan usaha kecil menengah, UKM, lokal atau daerah. Faktanya salah satu aktor penting dari perkebunan kelapa sawit adalah usaha keluarga petani sawit, bagian dari UKM. Berdasarkan studi PASPI, 2014, rataan jumlah UKM supplier barang dan jasa perkebunan kelapa sawit, mengalami pertumbuhan dari 565 menjadi 707 unit UKM per 100.000 hektar tanaman menghasilkan, baik akibat pertambahan luas tanaman menghasilkan maupun umur tanaman menghasilkan. Dengan kata lain, perkebunan kelapa sawit bukan hanya mendorong perkembangan UKM lokal. Bahkan, perkebunan kelapa sawit hanya mungkin berkembang pesat dengan dukungan UKM lokal tersebut. Mitos versus fakta sawit dalam aspek lingkungan. Pada aspek lingkungan, terdapat mitos, perkebunan kelapa sawit paling banyak menggunakan air. Faktanya, kebutuhan air untuk berbagai tanaman sudah lama diteliti para ahli. Salah satunya adalah Koster, 1938, yang meneliti kebutuhan air beberapa tanaman jauh sebelum kebun sawit berkembang. Dengan menggunakan indikator evapotranspirasi tanaman, Koster menemukan bahwa tanaman bambu dan lamtoro tergolong boros air dengan kebutuhan sekitar 3.000 mm per tahun, kemudian disusul oleh tanaman akasia 2.400 mm per tahun, dan sengon 2.300 mm per tahun. Pinus dan karet sekitar 1.300 mm per tahun. Sedangkan kebun sawit hanya 1.104 mm per tahun. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa, kebun sawit justru termasuk tanaman yang relatif hemat menggunakan air dibandingkan tanaman hutan maupun tanaman karet.